para dekan dan juga para dosen mahasiswa yang luar biasa. Saya kira ini Prof. Nizam adalah satu webinar yang terbaik dari yang selama ini mungkin saya ikuti, banyak yang bagus-bagus juga, tapi saya dari mulai waktu itu Pak Erlangga, kemudian juga Pak Bambang Brojo, lanjut lagi itu semuanya saling melengkapi, dan insya Allah kalau minggu depan jadi Mas Menteri Nadiem hadir juga, saya kira apa yang dihasilkan dari series nanti ini menjadi sumbangan yang luar biasa bagi kami yang membuat kebijakan bersama tentunya Mas Pratik juga. Apa ya hubungannya Mensesnek dengan perguruan tinggi teknik atau pendidikan teknik, nanti akan ada jawabannya. Karena disinilah peran kolaborasi itu membutuhkan juga orang-orang yang bisa mungkin mempercepat ya proses sinerginya. Mungkin lanjut aja karena saya juga cuma punya waktu sedikit. Saya tidak akan lagi membahas, namun secara cepat tadi kita sudah dijelaskan bahwa Mas Pratik tadi menjelaskan ada job loss, ada job gain, dan kita harus mampu merespon agar talenta-talenta yang nanti kita hasilkan itu betul-betul orang-orang yang siap mencipta, tapi yang diciptakannya memberikan nilai tambah dan juga relevan dengan keadaan ke depan. Dan soal digital talent gap, tadi juga ini kan sifatnya bahas langsung ya, lanjut aja. Saya kira saya di DPR gitu ya, mengundang banyak sekali para tokoh-tokoh termasuk Mas Fajrin ya, waktu itu kami sedang menyusun undang-undang tentang ekonomi kreatif. Jadi waktu itu saya tanyakan juga soal digital talent gap ini. Di dalam perusahaannya dari mana itu asalnya gitu. Banyak nggak yang dari ITB gitu kan, saya penasaran Prof. Reni gitu ya. Ternyata banyak sekali ya kebutuhan dari usaha-usaha atau startup yang sedang, apalagi Dekakorn yang sedang berkembang, kontribusi dari seperti dipertegas oleh Mas Pratik juga. Nah, jadi soal ketimpangan pendidikan itu ya Mas Isradi, kalau kita ngomong Kalimantan, walaupun nanti mau jadi calon ibu kota negara yang baru, ya betul-betul masih sangat berbeda ya kalau kita bandingkan tentu saja dengan kondisi di daerah-daerah lain yang ada di Jawa, khususnya di bicara masalah pendidikan dasar kita, ataupun tadi kalau kita pakai rapot-rapot internasional gitu ya seperti PISA, itu kan betul-betul ya agak sedikit membuat kita ya agak tertampar juga ya gitu, bagaimana gitu di dalam semua kategori, apakah itu matematika, membaca, sains gitu, kita kok ada di papan paling bawah. Dan memang gitu ya, jadi culture wakil rektor ITB bidang inovasi, ini salah satu teman angkatan saya, Prof. Wenten. Saya bangga sekali, banyak sekali orang-orang hebat di Indonesia seperti beliau yang sudah mendunia, mendapatkan berbagai penghargaan gitu ya. Tapi di sisi lain kita masih dihadapkan pada culture masyarakat yang bukan dibilang anti ya, atau mungkin anti science, atau kadang-kadang masih mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang ya hal-hal yang tidak berbasis ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi bahkan pejabat-pejabat gitu. Sebagai contoh, ini kan juga salah satu komisioner yang kita yang rame kemarin ya mengatakan bahwa perempuan tuh bisa hamil kalau kita berenang di kolam. Hah gitu kan. Ini Indonesia gitu. Masih zaman begini masih ada banyak hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi ini mungkin juga akibat dari pendidikan kita juga ya, bagaimana sebenarnya cara berpikir orang yang mungkin berbasis ilmiah ini bisa ditingkatkan. Nah, ini mungkin problem kami ya, tapi next kami ingin sekali ya dengan terbatasnya dana yang ada pun, apalagi tentu saja kita dengan nanti Mas Nizam ya yang mungkin bisa menceritakan gitu ya, kita tuh sebenarnya nggak punya cukup banyak uang Mas Prat. Tentu saja anggaran
Kemendikbud, apalagi BRIN sekarang, mungkin nanti Mbak Yuli juga bisa cerita 2,47 triliun, itu terus kemudian kita potong lagi. Jadi dari 75 triliun, 5 triliun dikontribusikan untuk menangani COVID, dan sebagian tentu saja juga berpengaruh kepada dana untuk Dirjen Dikti. Mungkin bisa saat ini ada realokasi anggaran sedemikian rupa. Kita juga di DPR berkomunikasi dengan cukup intensif bagaimana melakukan refocusing anggaran. Nah, di sini ada Dirjen Dikti ya, sekitar 35 triliun. Anggaran yang akan dipotong itu adalah sarpras ke SMK dan perguruan tinggi yang mungkin harus ditunda. Nah, maaf ya. Jadi walaupun di sisi lain tadi ada satu tantangan ya, kita punya 8 standar pendidikan nasional. Semuanya itu tentu harus direformasi. Standar kurikulum tadi, Mas Pratik mengatakan harus ada radical curriculum deconstruction. Itu udah urusan menteri lain seperti Menkominfo. Nah, kalau tidak ada jaminan bahwa akses kepada internet dan listrik ini bisa cepat tuntas, dan juga tidak ada jaminan misalnya kita dari sisi alumni-alumni engineering ini bisa memproduksi sesuatu, tapi tidak ada jaminan bahwa akan ada pengadaan dari pemerintah, tentu tidak berani juga. Tadi kan disampaikan kita dengan Cina tidak bisa bersaing karena masalah skala ekonomi. Nah, ini juga disampaikan oleh Mas Bambang Brojo, Mas, gitu. Ini harus ketemu 3 menteri ini, Menkominfo untuk menjamin gitu ya soal masalah infrastruktur dasarnya, kemudian Mendikbud, jangan nanti tiba-tiba impor gitu. Sekarang pengadaan laptop atau gawai impor dari negara lain, padahal mungkin industri kita sedang menyiapkan. Nah, mungkin nanti kan berarti Pak Agus Gumiwang harus duduk bersama dengan Mas Nadiem. Seperti itu, Mas Pratik lah yang mungkin di dalam ratas-ratas dengan Pak Presiden bisa menciptakan kolaborasi-kolaborasi dalam rangka memastikan kita bisa menerapkan strategi baru yang sudah didukung pada pasca COVID ini. Nah, lanjut sedikit ya. Jadi kalau ini tadi sekilas gitu ya soal anggaran teman-teman, tapi saya senang ya dengan diskusi ini. Mudah-mudahan saja kami ketika berdiskusi dengan Mas Nizam nanti juga bisa mendapatkan masukan gitu ya, apa hal-hal yang penting yang sekarang belum dialokasi tapi di 2021 harus ada. Apa juga hal-hal yang barangkali sekarang kita alokasikan tapi sebenarnya nanti tidak begitu perlu. Karena juga harus ada perubahan-perubahan di dalam pembiayaan maupun bagaimana perguruan tinggi khususnya di bidang teknik ini bisa tadi menciptakan talenta-talenta yang relevan di masa-masa mendatang ini. Nah, lanjut mungkin sekilas-sekilas saja. Jadi kami karena sebagai politisi, kami sebenarnya sangat maksudnya sangat terbuka kepada berbagai masukan, dan memang masukan-masukannya seperti ini gitu. Kalau teman-teman ada yang ikuti Instagram saya gitu, Prof. Reni, begitu saya tanya bagaimana proses pembelajaran daringnya, langsung ratusan keluhan, macam-macam termasuk soal uang pulsa lah, seperti ini gitu, masih seperti ini di Indonesia, termasuk di ITB pun, Prof, sebenarnya ada keluhan pada diskusi sebelumnya gitu, maksudnya keluhannya seperti ini, banyak yang kos-kosan kan dari daerah-daerah seluruh Indonesia. Jadi kalau pembelajaran daringnya diperpanjang lagi, mereka sebenarnya juga ada dalam kondisi yang sangat tidak layak di kosannya. Sebenarnya sangat berharap ruang-ruang publik seperti perpustakaan atau lab atau apa, bagaimana sih supaya bisa mulai dibuka lagi supaya mereka juga bisa melakukan proses-proses pembelajarannya dengan lebih produktif. Ini untuk yang teknik ya. Saya pikir ini tolong nanti kita pikirkan bersama. Nah, lanjut. Mungkin tinggal sedikit lagi ya, saya hanya ingin ya, jadi saran-saran dari kami gitu ya, tentu saja tergantung juga kepada apa masukan dan keluhan masyarakat ya, masih di seputar hal-hal seperti ini, misalnya minta potongan UKT atau di ini dan sebagainya. Prof. Nizam ya yang sudah
kami mendiskusikan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk menjawab. Jadi sifatnya sangat reaktif ya kesannya, masih reaktif. Namun di dalam pembuatan undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya menarik kalau kita juga sempatkan nanti mendiskusikan, karena banyak sekali kritikan ya dan juga masukan terkait beberapa undang-undang nih Pak Ruli, ada Undang-Undang Dikti, termasuk juga Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen yang barangkali nanti akan menjadi dari beberapa undang-undang yang dimasukkan ke dalam Omnibus Law ini yang barangkali nanti akan berdampak juga, termasuk ketentuan tentang pendirian perguruan tinggi dari negara lain ya dan hal-hal lainnya. Tapi mungkin ini nanti dalam kesempatan tersendiri ya Bapak Ibu sekalian kita bisa membahasnya supaya kami pun bisa memberikan masukan yang tepat di dalam pembuatan undang-undang yang berdampak kepada kita semuanya. Nah, lanjut terakhir ya saya kira Prof. Reni sudah mengemukakan masif open online course. Nah, saya pikir ini menarik ya. Kalau orang ITB sih dulu Prof. Pratik, kalau ada kemungkinan bisa transferable credit terus bisa kuliah di Unpad pasti pada mereka yang di ITB ngerti bener perasaannya. Jadi menarik ya. Bukan ancaman bagi kita. Jadi saya juga mengharapkan banyak konten-konten berkualitas dari dosen-dosen terbaik yang sebagian besar mungkin ada di dalam layar ini, gitu ya, supaya bisa juga diakses, termasuk bagi bukan saja ke seluruh dunia, tapi bagi anak-anak kita di daerah-daerah 3T. Nah ini yang saya sangat bangga gitu ya, karena sekarang kami di Kalimantan Timur tuh bisa ikut mendengarkan materi-materi dari dosen-dosen yang hebat-hebat yang mungkin sebelumnya merupakan satu kemewahan luar biasa. Tapi dengan catatan tadi pemerataan, baik infrastruktur telekomunikasi maupun perangkatnya. Nah coba saya siap ya kalau misalnya nanti kita sama-sama ingin pikirkan gitu ya bagaimana kita bisa menjawab atau memperbaiki ekosistem di dalam hal pendidikan yang tadi lebih relevan dengan era disrupsi di pasca setelah pandemi yang akan datang. Jadi jadikanlah sekali lagi sebagai kesimpulan perubahan besar-besaran yang terjadi pada saat pandemi ini sebagai titik awal untuk transformasi dan pemerataan pendidikan di Indonesia dengan cara-cara yang lebih kreatif, inovatif, dan out of the box. Dan kami pun sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga kami tunggu pertanyaan-pertanyaan maupun saran-saran dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.